Katanya, negara Indonesia adalah negara hukum, tetapi para pejabatnya membuat aturan yang membuat bingung masyarakatnya. Ya, baru-baru ini Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran untuk melarang pengadilan mencatat pernikahan beda agama. Mahkamah Agung menuangkan surat edarannya, yaitu surat edaran nomor 2 tahun 2023 tentang petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan keyakinan. Tujuannya katanya, tujuannya jelas untuk memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum. Kesatuan dalam penerapan hukum. Ini membingungkan. Mengapa demikian? Karena Mahkamah Agung ini membuat surat edaran ini itu tidak sesuai zaman lagi. Padahal Mahkamah Agung sendiri telah membuat putusan perkara yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung, yaitu melalui putusan MA nomor 1400 /K/PDT 1986. Mahkamah Agung melalui putusan ini mengizinkan pencatatan pernikahan yang beda agama. Pada tahun 2023 Mahkamah Agung melarang pencatatannya. Ini kan aneh. Seharusnya Ketua Mahkamah Agung tahu bahwasannya negara Indonesia ini adalah negara hukum, bukan negara hukum berdasarkan agama. Harusnya Mahkamah Agung ketuanya sebelum mengeluarkan surat edaran berpikirlah dulu, kan gitu. Negara Indonesia adalah negara luas, negara yang penduduknya banyak, dan negara yang mempunyai multi agama, bukan cuma satu agama. Pastinya di masyarakat akan ada melangsungkan pernikahan yang beda agama. Ini tanggung jawab negara juga untuk melindungi hak-haknya sebagai warga negara. Harusnya membuat aturan itu yang mempermudah masyarakatnya, bukan malah mempersulit. Ini kan menjadi mempersulit. Jadi di sini nantinya apabila surat edaran Mahkamah Agung ini semua diterapkan oleh pengadilan di bawah Mahkamah Agung, maka akan terjadilah di masyarakat perpindahan agama pastinya. Baik itu nantinya yang berbeda agama ditolak untuk dicatatkan pernikahannya. Baik pria akan pindah ke agama istri, ataupun istri pindah ke agama pria. Itu yang akan terjadi. Harusnya pencatatannya yang berbeda agama ini dipermudah, karena ini masyarakat juga. Harusnya Mahkamah Agung itu membuat aturan mengikuti zaman, bukan malah turun zaman. Di tahun 1986 diizinkan, di tahun 2023 tidak diizinkan. Orang yang akan melaksanakan pernikahan beda agama itu telah minta izin dari orang tua. Masa Ketua Mahkamah Agung lebih hebat, lebih keras izinnya daripada orang tua yang akan menikah beda agama? Masa lebih keras lagi izinnya? Orang tua yang beda agama aja sudah mengizinkan. Masa Ketua Mahkamah Agung tidak mengizinkan? Mahkamah Agung itu diakui Undang-Undang Dasar. Hak asasi manusia juga diakui di Undang-Undang Dasar. Seharusnya negara hadir memenuhi semua kebutuhan masyarakat, melindungi aturan hukum juga bagi masyarakat. Hak-hak hukumnya harusnya dipenuhi negara, bukan malah dipersulit negara. Bagaimana bisa? Aturan itu kan harusnya mengikuti zaman, bukan malah balik ke belakang. Ini salah total Mahkamah Agung. Saya tidak setuju
Ketua Mahkamah Agung harus segera mencabut surat edaran ini. Ya. Masa lebih hebat lagi surat edaran Mahkamah Agung daripada jurisprudensi putusan yang telah pernah diberikan Mahkamah Agung. Masa lebih hebat? Jurisprudensi itu dasar hukum ya. Surat edaran itu hanya berlaku bagi pengadilan. Ingat Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Agung, Anda harus uji lagi lah apa yang Anda telah keluarkan ini. Tidak sesuai dengan zaman, ya. Pola pikirnya tertinggal zaman jadinya. Makin tahun, makin ke arah belakang lagi aturan hukumnya. Hukum itu dibuat mengikuti zaman, bukan melihat ke belakang zaman. Masa sih perkembangan makin berkembang, aturan hukum tidak berkembang? Baik itu yang menikah, yang sesama agama, yang beda agama, sama haknya harusnya. Negara harus hadir, bukan malah mempersulit. Anda itu digaji negara, ya, dari rakyat. Harusnya rakyat juga untuk memperoleh keadilan, jangan dipersulit. Ya, pengadilan tidak boleh melarang ataupun menolak perkara. Ingat itu Mahkamah Agung. Tidak boleh pengadilan menolak perkara yang diajukan. Surat edaran itu tidak kuat. Ya. Harusnya hukum yang salah, hukum yang kurang itu ditambahi lebih baik, bukan ditambahi ke belakang. Melarang. Apabila dilarang, harusnya berikan solusinya. Pelayanan ke masyarakat harus diberikan, bukan malah membuat bingung masyarakat nantinya. Masa iya orang yang menikah beda agama tidak dicatatkan? Hak negara memberikan itu, ya. Malah apabila surat edaran Mahkamah Agung ini diterapkan, nantinya masyarakat akan berbondong-bondong pindah agama, ya, baik itu dari agama A pindah ke agama B. Karena apa? Mempelai pria dan wanita akan nantinya mengikuti suami atau istrinya, ya, agama suami atau istrinya. Ataupun nantinya agama itu hanya sebagai tameng aja untuk melancarkan bisa menikah, dicatatkan menikah di agama A, tetapi dia tidak setuju, tidak mau menjadi umat agama A misalkan. Itu kan melanggar aturan agama juga. Jadi apabila itu tidak sah ataupun tidak legal pernikahan beda agama karena agama melarang, itu bukan urusan daripada Mahkamah Agung. Apabila itu menjadi dosa pernikahan beda agama, bukan urusan Mahkamah Agung. Urusan Mahkamah Agung memberikan, ya, masyarakat yang ingin memperoleh keadilan diberikan keadilan. Masalah dosa itu pribadi. Masa hak pribadi mau diatur Mahkamah Agung? Hak pribadi dari masyarakat mau diatur Mahkamah Agung? Lucu kan? Pribadi ya pribadi, negara ya negara, aturan negara dibuat. Negara Indonesia ini negara hukum, bukan negara hukum berdasarkan agama. Pastinya setiap agama melarang pernikahan beda agama. Tapi untuk membuat satu banyaknya agama ini, aturan bagaimana? Kita cari tengah-tengah, yaitu diizinkan pernikahan beda agama. Multi agama itu tidak bisa diterapkan satu aturan, harus diberikan solusinya, yaitu jalan tengah, ya, melalui putusan Mahkamah Agung dulunya tahun 1986 itu sudah benar, bukan surat edaran Mahkamah Agung yang sembarangan membuat surat edaran, ya.
Mahkamah Agung tolong dicabut surat edarannya. Ya, buatlah aturan hukum, buatlah orang yang mencari keadilan memperoleh keadilan, bukan malah orang yang mencari keadilan menjadi mumet dan tidak mendapatkan keadilan. Salam.